Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Aurasabila dari Prodi Informatika dari kelas 18A1 NPM 191111000016. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar etika. Apa itu etika, apa itu moral, apa itu nilai, apa itu norma, mengapa, dan bagaimana. Nilai, norma, etika, dan moral itu saling berkaitan, karena semuanya berusaha mengarahkan manusia agar memiliki pola pikir, sikap, dan perilaku yang baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengertian nilai ada beberapa yang berkemukakan. Nilai adalah suatu yang memberi makna hidup yang dijunjung tinggi, yang mewarnai dan menjiwai tindakan atau perilaku seseorang. Dari Stiman tahun 1999. Yang kedua, nilai adalah suatu keyakinan yang dalam tentang perbuatan, tindakan atau perilaku yang dianggap jelek. Dari Rockets tahun 1998. Pengertian norma, yaitu norma adalah pedoman, ukuran, kriteria, atau ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat berdasarkan nilai-nilai tertentu. Yang kedua, norma adalah ukuran, pedoman, aturan, atau kaidah yang menjadi dasar pertimbangan dan penilaian yang mengandung sanksi dan penguatan terhadap tingkah laku manusia. Empat macam norma adalah: yang pertama, norma kesopanan; yang kedua, norma kesusilaan; yang ketiga, norma agama; dan yang keempat, norma hukum. Yang pertama, norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan yang muncul dalam kehidupan sosial sekelompok orang. Sanksi dari norma kesopanan adalah berupa cemoohan, celaan, tawa, pengasingan dari kehidupan sosial, dan sejenisnya. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Sanksi terutama dari diri sendiri adalah rasa bersalah. Norma agama. Norma agama adalah peraturan atau aturan yang sumbernya adalah firman atau perintah Allah melalui nabi atau rasul. Sanksi dari norma agama berupa murka Allah atau siksaan neraka. Norma hukum. Norma hukum adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara dan keabsahannya dipelihara oleh instrumen-instrumen negara. Sanksinya adalah penjara. Norma hukum punya karakteristik tersendiri, yakni berupa sanksi yang tegas dan imperatif jika dibanding dengan norma-norma yang lain. Pengertian moral. Secara etimologis, kata moral berasal dari kata mos dalam bahasa Latin. Bentuk jamaknya mores, yang artinya adalah tata cara atau adat istiadat. Dalam bentuk besar bahasa Indonesia, moral diartikan sebagai akhlak, budi pekerti, atau susila. Pertama, moral adalah hal-hal yang dapat mendorong manusia untuk melakukan tindakan yang baik sebagai kewajiban atau keharusan. 2. Moral adalah sarana untuk mengukur benar atau tidaknya sikap dan tindakan manusia. Ketiga, moral adalah kepekaan dalam pikiran, perasaan, dan tindakan terhadap prinsip-prinsip dan aturan. Helden tahun 1997 dan Richard tahun 1971. Keempat, moral adalah pandangan tentang baik dan buruk
benar dan salah, apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan manusia. Atkinson tahun 1969. Kelima, moral adalah ajaran yang berisi nilai dan norma untuk mengatur sikap dan tingkah laku manusia agar dapat melaksanakan perbuatan baik. Lamijan tahun 1995. Pembagian moral ada dua, yaitu moral umum dan moral khusus. Moral khususnya itu adalah etika profesi. Contohnya, etika profesi perawat, etika profesi dokter, etika profesi wartawan, etika profesi advokat, dan etika profesi guru atau dosen. Pengertian etika itu sendiri adalah istilah etika berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang memiliki banyak penafsiran seperti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang habitat, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Dari Burton tahun 1993, etika adalah nilai, norma, dan ajaran yang dijadikan pegangan orang atau sekelompok orang. Kedua, etika adalah kumpulan asas-asas atau nilai-nilai dan kode etik dalam aktivitas atau profesi tertentu. Yang ketiga, etika adalah cabang ilmu tentang perbedaan tingkah laku yang baik dan buruk dalam kehidupan manusia. Dari Algernon de Black tahun 1993. Etika adalah cara manusia memperlakukan sesama dan menjalani hidup dan kehidupan dengan baik sesuai aturan yang berlaku di masyarakat. Contoh etika itu sendiri ada 6 contoh. Yang pertama, mengucapkan salam saat bertamu. Yang kedua, cium tangan orang tua sebelum melakukan aktivitas sehari-hari. Ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Keempat, meminta maaf saat melakukan kesalahan. Yang kelima, makan menggunakan tangan kanan. Yang keenam adalah membungkukkan badan ketika sedang lewat atau berjalan kaki di depan orang lain, terutama yang lebih tua. Hubungan nilai, norma, moral, etika, sikap, dan tingkah laku. Nilai, moral, norma, dan etika dapat menjadi satu, disebut dengan sikap dan perilaku manusia itu dalamnya ada nilai, norma, moral, dan etika. Manfaat kita mempelajari nilai, norma, etika, dan moral itu adalah kita dapat menjunjung dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua, kita lebih toleran, etis atau santun, dan adil dalam bersikap dan bertindak. Yang ketiga, kita lebih dapat menghargai kemampuan dan karya orang lain. Yang keempat, kita lebih bertanggung jawab terhadap bidang ilmu yang diampunya. Yang kelima, kita dapat meningkatkan profesionalitas. Macam-macam etika. Etika deskriptif, yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil. Yang kedua ada etika normatif. Etika normatif yaitu etika yang mengajarkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Etika normatif juga memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan dilakukan. Etika dibagi menjadi dua, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum itu sendiri
membahas tentang prinsip-prinsip moral dasar, sedangkan etika khusus menerapkan prinsip-prinsip dasar pada masing-masing bidang kehidupan manusia. Etika khusus ini dibagi menjadi etika individual yang memuat kewajiban manusia terhadap diri sendiri dan etika sosial yang membicarakan tentang kewajiban manusia sebagai anggota umat manusia. Untuk itu, dapat digambarkan skema tentang etika sebagai berikut ini. Etika dibagi menjadi dua, yaitu etika umum, etika khusus, dan etika khususnya dibagi menjadi dua, yaitu etika individual dan etika sosial. Etika sosial itu sendiri dibagi menjadi 6. Etika sesama, etika keluarga, etika profesi, etika politik, etika masyarakat, dan etika ideologi. Etika